Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita semua masih diberikan karunia yang sangat besar, yaitu karunia kesempatan melaksanakan ibadah kepada Allah, ibadah yang agung, yaitu salat Jumat. Semoga nikmat seperti ini terus Allah limpahkan kepada kita sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelamatkan kita dari dunia kesesatan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap minggu kita diingatkan dalam salat Jumat ada khutbah. Khutbah di antara rukun khutbah ialah berwasiat taqwa, usikum wa nafsi bi taqwallah. Itu bahasa Arabnya, artinya aku berwasiat kepada engkau sekalian, takwalah kepada Allah. Kita selalu diingatkan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa itu? Takwa itu ialah dalam kaidah dasar imtithalu ma'muratihi wa jitinabu munhiyatihi. Artinya apa? Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Tentunya perintah Allah itu tidak sekedar perintah, ada tata caranya. Begitu kita diperintah oleh Allah melaksanakan semua perintahnya, kita pun diperintah oleh Allah melaksanakan semua tata caranya. Artinya dengan cara kita belajar ilmunya. Yang ingin kami sampaikan di sini ialah ada beberapa hal yang mesti terjadi di pondok pesantren ini. Apakah mungkin karena belum sampai ilmunya, atau karena malas, atau bagaimana? Kami ingin merebakan sebuah hadis Rasulullah SAW pernah diceritakan marran Nabi SAW bi haidin min hiqal Madinah atau Makkah fasami'a sawta insanayn yu'adzabani fi kuburihima. Artinya apa? Satu kisah ketika zaman itu Rasulullah pernah berjalan di sebuah pemakaman, pekuburan. Di situ Rasulullah mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, mendengar ada dua kubur disiksa. Ada dua kubur disiksa, Rasulullah mendengar. Ternyata akhirnya Rasulullah mengatakan kana ahaduhuma la istadru min baulihi. Yang pertama kata Rasulullah disiksa karena dia tidak menutup tetesan-tetesan atau tidak menjaga daripada najis. Intinya dia cuai, ay muhbilun min nadhafati jismihi wa thawbihi. Artinya apa? Dia cuai, dia tidak teliti dalam menjaga najis dalam tubuhnya, sehingga ketika sholat ada najis di tubuhnya, maka sholatnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dan ini masih kami sering lihat di sini. Jadi kisah Rasulullah itu adalah menyatakan bahwa ada siksa kubur gara-gara air kencing atau gara-gara najis. Dan juga dalam hadis yang lain, istanzihu minal bauli fa inna amata adabil qabri minhu. Hati-hatilah engkau, menjauhlah engkau daripada kencing,
Karena sungguhnya umumnya siksa kubur itu kebanyakan daripada gara-gara air kencing. Di sini kami kemarin kedapatan sekitar 2 minggu yang lalu ada anak, kami sebutkan anak SMA. Kami sebutkan apa? Karena SMA itu sudah seharusnya mengasih contoh yang baik kepada adik-adiknya, bukan contoh yang jelek. Ada anak SMA itu ketika sholat dia habis wudhu langsung nyeker tanpa sandal. Ketemu saya tegur, sudah naik di aula, ada beberapa meter, boleh sampai masuk ke dalam. Hanya dia balik. Ini yang ketahuan saya. Bagaimana nggak ketahuan? Apakah memang begitu aturannya? Dari dulu ditekankan bahwa hati-hati dengan najis. Jangan sampai kalian membawa najis ke mushola ini. Di mushola ini yang sholat orang banyak, apalagi hari Ahad, malam Jumat, semuanya sholat di sini. Kalau kalian bawa najis dengan sengaja, sholat mereka, sholat kita semua tidak diterima, maka yang bawa najis itu nanti yang menanggung dosanya. Jadi jangan menganggap remeh hal itu. Termasuk juga ketika pergi ke tempat wudhu, kalau kalian nyeker dari sini, jangan langsung naik ke tempat yang suci itu. Cuci dulu kakinya di keran yang sebelah tempat pencucian mobil. Setelah bersih lalu naik ke atas dengan memakai sandal. Sandalnya taruh di bawah, naik ke atas. Jadi kami mohon, jangan sampai selama ini kita sudah sholat, capek-capek sholat, ternyata nanti ada siksa kubur. Karena tadi riwayat itu mengatakan siksa kubur itu disebutkan ialah air kencing, artinya membawa najis dalam badannya. Terus yang kedua, kami menghimbau juga santri-santri semuanya harus pakai sandal. Bagi yang pulang ke rumah bawa sandal, masukkan ke dalam plastik, masukkan ke dalam tas. Jadi sehingga ketika sholat zuhur atau asar sudah nggak susah minjam lagi, sudah punya masing-masing. Terus yang kedua, kenapa mayit itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur? Wa kana al-akhir yamshi bin namimah. Yang satu ini disiksa karena dia suka mengadu domba. La yadkhul jannata namamun. Apa ngadu domba itu? Ngadu domba itu ya nabdul qaul ifsad, kata-kata kitab itu. Jadi memindahkan perkataan untuk membuat kerusakan, mengadu domba. Ini jangan sampai terjadi. Kami juga pernah mendengar kadang-kadang ada di pondok itu berantem gara-gara ada yang ngadu domba. Dikompor-komporin, dipanas-panasin. Kadang-kadang sudah sabar dipanas-panasin lagi sehingga terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Ini jangan sampai dikerjakan dalam pesantren ini. Mari kita semua saling memberikan nasihat, saling introspeksi diri bahwa ada 2 hal akan menyebabkan kita nanti disiksa di kubur. Sekalipun kita sudah sholat, sekalipun kita sudah ngaji dan sebagainya, 2 hal ini bisa menyebabkan kita disiksa di kubur. Yang pertama ialah tidak hati-hati dengan najis, sehingga ketika sholat membawa najis, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Yang kedua ialah suka ngompor-ngomporin, suka manas-manasin atau ngadu domba. Ini juga bisa menyebabkan kita disiksa di dalam kubur. Semoga kita semua diberikan keselamatan Allah Subhanahu wa taala, terhindar daripada siksa kubur, diberikan taufik dan hidayah Allah taala supaya agar kita diberikan kekuatan untuk selalu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وهلك الكفرة والمشركين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منكم بالله واليوم الآخر إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.